The winner is Cristiano Ronaldo. Bakat, kedisiplinan, kemauan keras, dan percaya diri. Siapapun yang mendengar nama Cristiano Ronaldo pasti langsung tahu dialah salah satu orang paling berprestasi dalam sepak bola. Dan ini adalah kisahnya. Dilansir dari Talksport, pemenang 5 Ballon d'Or ini memiliki sekitar 35 trofi, 7 piala Liga, 5 piala UCL, dan masih banyak lagi. Semua dimulai di Vansel, Kepulauan Madeira, Portugal. Ronaldo lahir pada 5 Februari tahun 1985. Seiring bertambah usia Cristiano, tumbuh sebagai anak yang sangat menyukai sepak bola. Namun karena keluarga Ronaldo yang relatif miskin kala itu, dia harus memilih apakah bersekolah atau bermain sepak bola. Cristiano bermain untuk klub amatir lokal Andurinia dari tahun 1992 hingga 1995, ketika ayahnya bekerja sebagai petugas perlengkapan di klub tersebut. Namun ayah baptis Cristiano, yaitu Fernão de Souza, memainkan peran besar dalam keputusan awal karir Ronaldo, terutama dengan ketidakhadiran ayahnya, Denis. Ada upaya dari klub besar di Madeira yaitu Maritimo untuk mendatangkan Ronaldo, namun CD nasional lebih menarik bagi Ronaldo. Mereka akhirnya menyelesaikan kesepakatan 2 set jersey dan 20 bola kaki sebagai penanda bahwa Cristiano yang baru berusia 10 tahun telah bergabung dengan klub nasional. Ia untuk pertama kalinya merasakan akademi sepak bola yang sesungguhnya dan menunjukkan bakatnya. Namun, para pelatih nasional merasa khawatir karena Cristiano yang masih sangat muda dan kurang gizi. Kekurangan gizi dapat memperlambat perkembangannya. Pelatih meminta ibunya untuk memberikan banyak ikan dan daging. Tetapi dalam kasus ini, ketika anak seusianya berlatih selama 2 jam sehari, ia berlatih dengan bola antara 10 hingga 12 jam setiap hari karena ia tidak sekolah seperti anak lain. Ayah baptis Ronaldo selalu menceritakan bakat Ronaldo kepada João de Freitas yang merupakan presiden dari klub penggemar Sporting di Madeira, De Freitas, yang memiliki koneksi yang baik dengan personil Sporting Lisbon, terutama Aurelio Pereira yang merupakan pemandu bakat utama. Ia bertanggung jawab untuk membawa bakat-bakat seperti Futre Figu, Quaresma, Nani, bahkan Moutinho. Saat itu proses pencarian bakat sangat sederhana dan didasarkan pada intuisi. Pereira memberikan kesempatan kepada Cristiano untuk melakukan uji coba selama 1 minggu. Nasional memiliki hutang kepada Sporting Lisbon yang mencapai 25.000 euro dan mereka kesulitan untuk membayarnya. Sehingga mereka berpikir untuk menawarkan Cristiano sebagai upaya untuk menutupi hutang tersebut. Jelas harganya cukup tinggi untuk mendatangkan seorang pemain akademi 12 tahun. Namun, Pereira berhasil meyakinkan dewan direksi ketika Cristiano terbang keluar dari Madeira untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan mendarat di Lisbon. Namun yang menarik perhatian para pelatih, dan khususnya Aurelio, adalah kepribadian dan disiplinnya. Para pelatih berpikir bahwa atribut kepribadiannya sangat menarik perhatian. Setelah uji coba, Aurelio setuju untuk membawanya secara permanen di musim panas 97 saat ia resmi menjadi bagian dari Akademi Sporting. Cristiano menghadapi kesulitan besar di Akademi Sporting. Logat di ibu kota sangat berbeda dengan di Madeira dan tidak ada kelompok umur yang sesuai dengan usia Cristiano, sehingga ia harus bergabung dengan kelompok usia yang lebih tua darinya 2 tahun. Dan pada dasarnya, dia tinggal jauh dari keluarga. Cristiano hampir menyerah dan kembali ke Madeira di awal periodenya. Tetapi dia tetap tinggal di ibu kota Lisbon untuk meraih mimpinya. Dan meskipun dia fokus dalam latihan dan pertandingan, ada banyak masalah di luar lapangan, terutama tentang studi akademisnya, yang merupakan kewajiban bagi pemain akademi. Lalu Cristiano menghadapi masalah baru ketika ditemukan bahwa ia memiliki masalah jantung dan harus menjalani operasi pada tahun 2000. Dia menepi 3 bulan untuk pemulihan.
Ketika kembali, ia berlatih lebih keras dan bertekad mengejar ketertinggalannya dan berusaha menunjukkan pada pelatih bahwa ia lebih siap. Hasil disiplinnya seiring waktu, Cristiano berkembang pesat. Melihat kemajuannya pada April tahun 2001, klub memberinya kontrak profesional pertamanya dan dibantu oleh agen paling terkenal Portugal saat itu, Jose Vega, dan mendapatkan kontrak selama 4 tahun dengan gaji 2.000 euro sebulan. Ketika awal musim 2001, Cristiano secara finansial mampu mengajak keluarganya untuk pindah ke Lisbon. Ketika Cristiano semakin dekat dengan tim utama, karena ia dipanggil untuk berlatih dengan tim utama oleh manajer asal Roma, Laszlo Balloni. Namun kala itu, Balloni membuat sebuah catatan mengenai Ronaldo. Ia tidak memiliki kesadaran taktis sebagai individu maupun sebagai pemain tim, sangat egois dan kurang tenang dan fokus. Tetapi setelah berbulan-bulan berlatih, Cristiano berhasil menyesuaikan diri dengan tim utama dalam sesi latihan. Tapi pelatih itu berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat baginya di pertandingan resmi, karena Cristiano masih memamerkan beberapa trik yang tidak perlu dalam pertandingan yang sebenarnya. Bahkan dalam latihan, sampai Balloni mengancam tak akan memainkannya jika tidak berhenti. Namun Ronaldo berpikir itu adalah gaya permainannya dan yakin suatu saat menjadi ciri khas bolanya. Tim Sporting berhasil memenangkan Liga, Piala Raja dan Piala Super pada musim tersebut. Balloni dibantu pemain muda yang kala itu sedang berkembang, seperti Quaresma dan Viana ke dalam susunan pemain inti, dikala Ronaldo masih menunggu kesempatannya. Ketika musim ditutup, seorang agen asal Portugis yang bernama Jorge Mendes masuk ke dalam pertikaian tersebut. Mendes berencana untuk menjemput 3 pemain akademi Sporting, yaitu Quaresma, Viana dan Ronaldo, yang kesemuanya diwakili oleh Jose Vega. Akhirnya, Jose Vega dan Mendes duduk bersama dengan para pemain tersebut dan berjanji ia akan mencarikan untuk bergabung dengan klub-klub besar yang tertarik dengan mereka. Lalu Mendes berhasil mengajak Cristiano bergabung. Ia duduk bersama dengan Cristiano dan ibunya untuk meyakinkannya. Pada bulan September tahun 2002, Cristiano memutuskan kontraknya dengan Vega dan Mendes menjadi agen Cristiano pada musim berikutnya di Sporting. Pada musim 2002 di Sporting, striker utama Mario Jardel berniat untuk hengkang pada musim berikutnya, sehingga Balloni harus mencari penyerang lain di lini tengah atau sayap. Namun dirtek mereka Carlos Freitas menginformasikan kepada sang manajer bahwa tidak ada anggaran untuk membeli pemain baru. Ia mengusulkan kepada sang manajer untuk menggunakan Cristiano. Balloni setuju karena percaya bahwa sang remaja berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di akademi. Melihat cara bermainnya, Balloni memutuskan Ronaldo sebagai pemain sayap, dan sebelum musim dimulai, Balloni menggembar-gemborkan pada media bahwa pemuda ini akan lebih baik dari Eusebio dan Figo. Sang remaja berhasil mencetak gol perdananya sebagai pemain profesional di friendly match lawan Real Betis. Bahkan media salah tulis nama di TV Custodio. Pemuda itu kemudian dia melakukan debut profesional melawan Inter Milan dan kualifikasi Liga Champions, di mana Sporting akhirnya kalah. Dia mencetak gol resmi pertamanya di Liga melawan Moreirense pada bulan Oktober, dan pada menit akhir melawan Boa Vista, kalah mencetak gol kemenangan awal yang sangat menjanjikan. Tetapi Cristiano Ronaldo tidak memulai pertandingan dari awal secara konsisten, sama seperti pemain muda lain. Tetapi sebenarnya hal itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Beberapa klub Eropa dan Sporting telah memenangkan 1 gelar pada musim itu. Pada akhir musim, Mendes memperingatkan Sporting bahwa jika Cristiano tidak menjadi starter pada tahun depan, ia akan hengkang. Mendes memberikan beberapa tawaran untuk Cristiano, dan remaja asal Portugal itu berkata setelah turnamen Toulon bahwa dia sangat senang mendapatkan perhatian dari banyak klub. Dia bermimpi untuk bermain di Spanyol atau Inggris. Kandidat Presiden Valencia ingin merekrut Cristiano pada musim panas 2003 sebelum pemilihan umum. Paco Roque dan telah sepakat dengan 9 juta euro
untuk merekrut Cristiano dan Quartararo jika dia menang. Liverpool dan sang manajer Gerald Howley tertarik dengan menawarkan 8 juta euro, dan Cristiano bereaksi dengan tawaran tersebut dengan mengatakan sebuah mimpi untuk bermain di klub yang mewakili tradisi yang sangat kental. Luis Suarez, legenda Inter Milan tahun 60-an, yang jadi konsultan Inter pada saat itu, ia tertarik dengan Ronaldo. Dia melihat di musim sebelumnya dan berkata kepada Moratti bahwa kita harus merekrutnya. Dia akan menjadi pemain yang luar biasa. Ia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Namun Moratti belum yakin karena Ronaldo terlalu muda, dan saat itu Inter cukup boros karena telah merekrut striker Hernan Crespo. Ada pula upaya dari Juventus untuk merekrut pemain muda Portugal tersebut, pertukaran dengan striker asal Chili mereka, namun Marcelo Salas menolak untuk pindah ke Lisbon. Parma menawarkan 8 juta euro untuk sang pemain, dan ada pula kepala akademi Real Madrid, Ramon Martinez, bertemu dengan pihak Sporting untuk menanyakan perihal Ronaldo. Lain lagi dengan rival Madrid, yaitu Barcelona ingin membentuk Portugal Connection dengan Quaresma, Thiago, Deco, dan Ronaldo. Mereka berpikir dengan tambahan Quaresma dan Ronaldo akan sempurna. Namun akhirnya hanya Quaresma yang lebih meyakinkan mereka untuk mengontraknya. Kemudian tim raksasa Inggris, The Gunners, Arsenal, melakukan pendekatan intens pada Ronaldo. Ada saat di mana saya yakin dia pergi ke Arsenal. Pada bulan Januari tahun 2003, Cristiano dan ibunya terbang ke London untuk mengunjungi fasilitas latihan Arsenal dan duduk bersama Arsene Wenger dan idola sepak bolanya, Thierry Henry. Dalam biografinya, penulis Film Bala Gue menyebutkan bahwa Cristiano jatuh cinta pada klub dan apa yang mereka tawarkan. Arsenal menyetujui semua persyaratan pribadi dengan pihak pemain dan tinggal kesepakatan antara kedua klub. Wenger bahkan mempertahankan nomor punggung 9 untuk Cristiano. Tetapi ketika Wakil Presiden David Dein pergi ke Lisbon untuk menyegel kesepakatan, tawaran mereka dianggap terlalu rendah. Sayangnya, Arsenal memiliki beberapa batasan keuangan. Tentu saja dengan pembangunan Stadion Emirates yang baru. Tetapi ada klub Inggris lain yang berhasil dalam negosiasi. Semua orang tampaknya berpikir bahwa Cristiano pindah ke Manchester United dengan mudah karena penampilannya melawan Setan Merah dalam pertandingan persahabatan pada bulan Agustus 2003. Tetapi ada banyak perencanaan dari United sebelumnya di musim 2002 sampai 2003. Namun asisten Ferguson saat itu, Carlos Queiroz dari Portugal, kekeh ingin membawa Ronaldo. Saya memberitahu Alex tentang Cristiano, dan manajemen sempat ragu-ragu dengan Cristiano. Tetapi saya memiliki ide yang brilian. Carlos Queiroz adalah ex-manajer Sporting Lisbon, dan dia adalah manajer Sporting Lisbon dari tahun 94 hingga 96. Dan dia memiliki beberapa koneksi yang baik di klub tersebut. Dia berhasil menyepakati sebuah perjanjian khusus dengan Sporting untuk bertukar metodologi dan ide antara dua klub, yang intinya akan membuat berbagai kesepakatan tertentu di masa depan menjadi lebih mudah. Dan lalu Ferguson berhasil mengirimkan Jim Ryan, pelatih tim kedua di United, untuk menyaksikan sesi latihan di fasilitas Sporting Lisbon. Dan saya telah melihat seorang pemain yang menurut saya adalah seorang pemain sayap. Dia adalah seorang pemain sayap, namun bermain sebagai penyerang tengah di tim muda Lisbon. Saya tidak akan menunggu lama, akan banyak klub lain mengincarnya. Ferguson menyarankan ide untuk merekrut Cristiano kepada manajemen, namun Sporting akan menerima dengan syarat dia harus dipinjamkan ke Lisbon selama 1 tahun. Klub Portugal itu menyarankan untuk mengadakan pertandingan persahabatan untuk merayakan pembukaan stadion baru Sporting José Alvalade. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2003. Sehari sebelum pertandingan persahabatan, Jorge Mendes bertemu dengan Sir Alex pertama kali. Ketika itu Beckham hengkang ke Madrid, Veron hengkang ke Chelsea, dan Ronaldinho berpaling menolak tawaran United dan pergi ke Barcelona. Ferguson percaya Ronaldo adalah pemuda yang tepat
Sporting tahu bahwa Ronaldo dan Mendes tidak tertarik untuk memperbarui kesepakatan mereka dengan klub. Meskipun manajer baru Fernando Santos berjanji untuk memainkan Cristiano sebagai starter. Saat yang sama, Ferguson dan United ingin menyuntikkan darah baru ke dalam tim. Mendes tahu bahwa menyegel kesepakatan ini akan melambungkan dia ke garis depan dari semua kesepakatan sepak bola. Dan ia mendorong sehingga kesepakatan itu masuk akal bagi masing-masing pihak. Dan satu-satunya hal yang hilang adalah sosoknya. Tetapi Ferguson tahu bahwa United mengalahkan klub lainnya. Ronaldo. Look at that lovely little trick that he has. Here's Ronaldo. Ronaldo to swing one. Shea couldn't get near him. Ronaldo again. He's done it for 85 minutes. Unbelievably quick feet. He's going to be a superstar. And tonight he has shown us exactly what he can do. Ketika dia memasuki pertandingan untuk menunjukkan kepada Manchester United apa yang mereka dapatkan, dan dia memukau penonton. Pertama kalinya Sir Alex melihat sekilas Cristiano. Sepertinya malam itu sebuah anugerah lonjakan, kegembiraan terbesar yang pernah saya alami sebagai manajemen sepak bola. Setelah pertandingan, Ferguson menyadari bahwa ia harus segera membawanya dan tidak ingin menunggu. Freitas mengatakan pada mereka, perubahan itu berarti United harus membayar lebih. Akhirnya, mereka pun sepakat di angka 12 juta lebih sebagai mahar Ronaldo yang harus dibayarkan. Ia dikontrak selama 5 tahun dengan bayaran 24.000 atau sekitar 2 juta euro setahun. Akhirnya dia resmi dan terbang ke Old Trafford sebagai bintang muda di umur 18 tahun. Tanpa ragu, klub memberi Ronaldo nomor 7, nomor keramat yang sering dipakai para legenda United. Diperkenalkan di hadapan media, ketenaran dan masa depan cerah nampak telah menunggu Ronaldo. Saat musim 2003 dimulai, fans United punya harapan tinggi pada Ronaldo, apalagi musim sebelumnya United menjuarai Liga. Datangnya sejenak melupakan hilangnya banyak bintang utama seperti Beckham dan Veron. Ronaldo menjalani debutnya dalam pertandingan melawan Bolton di Premier League. Dia masuk menggantikan Nicky Butt. Meski hanya bermain dalam waktu 29 menit, Ronaldo mampu menunjukkan performa luar biasa. Dia membantu Setan Merah mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan United. Penampilan impresif Ronaldo tersebut justru menimbulkan masalah besar bagi Sir Alex Ferguson. Ferguson sempat bingung, apakah ia harus memainkan Ronaldo sebagai starter atau kembali mencadangkannya di laga berikutnya. Dia terlalu bagus untuk dicadangkan, dan Anda pasti ingin memainkan pemain terbaik Anda kan? Namun dia masih terlalu muda. Saya tidak ingin ia mendapatkan banyak beban. Tidak hanya kemampuannya, tapi juga tekadnya membuat Fergie kagum. Tidak banyak pemain muda dari negara lain yang datang ke Premier League bisa sukses. Namun, Ronaldo pada akhirnya bisa melakukannya. Seorang anak laki-laki datang dari negara lain pada usia 18 tahun. Saya pikir dia adalah yang termuda, ungkap Ferguson. Selanjutnya, Ferguson lebih sering memainkan Ronaldo, dan ia menjawab dengan hampir selalu tampil apik. Dan itu tadi adalah penggalan kisah bagaimana akhirnya Ronaldo meraih mimpinya. Bila kita menuliskan kisah pencapaian, dan rekornya akan sangat panjang. Sampai di sini saja kita akhiri dengan kesimpulan, tidak ada kesuksesan yang mudah di dunia ini.